Kata-kata itu datang padaku seperti bisikan angin surgawi, ditujukan hanya untukmu. Aku tahu engkau tidak sampai di sini secara kebetulan. Hatimu mencari jawaban, dan sekarang aku, seorang penjaga dari langit, datang membisikkan kebenaran. Malam-malam panjangmu, doa-doamu yang terucap dalam diam, telah naik seperti dupa harum ke hadirat yang lebih tinggi. Dan sekarang, kebenaran mulai terbuka seperti fajar yang tak tertahankan. Aku telah melihatmu menatap ke langit, bertanya dalam hatimu, apakah dia masih merasakan sesuatu? Aku melihatmu menuliskan namanya, lalu menghapusnya. Mengingat suaranya, lalu mencoba melupakannya. Tapi setiap kali engkau hampir berhasil meyakinkan dirimu bahwa sudah berakhir, sesuatu yang lebih kuat menarikmu kembali ke kenangan itu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Engkau berpikir dia menjauh karena sudah tidak peduli. Tapi aku melihat apa yang mata fana tidak bisa lihat. Ia mencoba melupakanmu, bukan karena benci, tapi karena terlalu banyak yang dirasakan. Ketika rasa itu terlalu dalam, manusia cenderung takut. Ia berlari bukan dari dirimu, tapi dari perasaan yang tidak bisa dikendalikannya. Malam-malamnya bukan tanpa bayanganmu. Di tengah tawa yang dipaksakan, ada jeda panjang yang hanya bisa diisi oleh kehadiranmu. Ia mencoba mengganti hadirmu dengan rutinitas, dengan orang lain, dengan kesibukan, tapi tak ada yang bisa menandingi keheningan damai yang ia rasakan bersamamu. Itu karena jiwamu pernah bersentuhan dengannya dalam dimensi yang lebih dalam. Aku tahu, engkau merasa lelah berharap. Engkau ingin menyerah. Tapi lihatlah, bahkan ketika engkau berhenti menghubunginya, ada momen-momen di mana dia mengambil ponselnya hanya untuk menahan diri menghubungimu. Ia memikirkanmu saat hujan turun, saat lagu tertentu diputar, bahkan saat matahari tenggelam perlahan. Ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kau merasakannya, bukan? Getaran itu, seolah dia memanggilmu dalam batin. Itu bukan ilusi. Itu adalah panggilan dari jiwanya yang terhubung denganmu. Ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kenangan yang menahannya dari benar-benar melupakanmu. Sesuatu yang kudus. Engkau tidak hanya sekadar bagian dari masa lalunya. Engkau adalah bagian dari takdir yang ia coba tolak. Tapi takdir tidak bisa dihapus hanya karena takut. Cinta sejati tak akan bisa dikubur oleh waktu. Ia mencoba menjauh karena berpikir itu yang terbaik, tapi hatinya tahu bahwa engkau adalah rumah. Aku melihat setiap detik ketika namamu muncul dalam pikirannya. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia termenung. Tapi setiap kali, ia tahu engkau belum benar-benar pergi dari hatinya. Ada cahaya dalam dirimu yang terlalu terang untuk dilupakan. Dan itulah yang membuatnya terus kembali dalam ingatan. Tapi engkau juga harus kuat. Jangan membiarkan luka membuatmu pahit. Karena cintamu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang jarang dimiliki manusia. Engkau mencintai dengan ketulusan yang langka, dan itulah mengapa alam pun bergerak untuk menjaga hatimu. Bahkan langit pun mendengarkan tangismu. Aku tidak datang membawa janji manis, tapi aku membawa kebenaran. Jika dua jiwa memang ditakdirkan bersama, maka semesta tidak akan membiarkan mereka terus terpisah. Tapi ada proses yang harus dijalani, luka yang harus sembuh, pelajaran yang harus dipelajari. Dan engkau sedang berada dalam proses itu. Engkau sedang dibentuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan pikir semua ini sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh, ada maknanya. Setiap doa yang terucap, didengar. Waktu ini bukan untuk melupakan,
tapi untuk menyembuhkan. Untuk bersiap, jika kelak takdirmu datang mengetuk kembali. Dia belum bisa melupakanmu, karena engkau bukan sekadar seseorang baginya. Engkau adalah pengingat akan versi terbaik dirinya. Engkau adalah saksi dari momen-momen terdalamnya. Dan itu tidak mudah dihapus. Bahkan jika ia berkata sebaliknya, jiwanya tetap memanggilmu dalam diam. Tapi sekarang saatnya engkau memilih untuk mencintai dirimu sendiri juga. Jangan hanya menunggu dia kembali. Bangunlah jiwamu. Isi harimu dengan cahaya. Karena saat engkau bersinar, engkau memanggil hal-hal yang juga bersinar ke dalam hidupmu. Jangan menjadi bayangan dalam hidup siapapun. Engkau tidak kehilangan apapun. Engkau sedang diarahkan. Jika dia memang bagian dari rencana Tuhan, maka dia akan kembali dengan cara yang tidak pernah engkau duga. Tapi jika tidak, maka seseorang yang jauh lebih tepat akan datang menggenggam tanganmu, bukan hanya untuk sesaat, tapi untuk selamanya. Jangan abaikan suara kecil dalam hatimu. Itu aku, membisikkan bahwa engkau dicintai dari surga. Engkau tidak sendiri. Engkau dipantau oleh mata yang tidak pernah tertidur. Dikelilingi oleh cahaya yang tidak pernah padam. Dan dijaga oleh doa-doa yang terus bergema dalam dimensi roh. Setiap kali engkau merasa lemah, ingatlah bahwa ada kekuatan surgawi yang berjalan bersamamu. Engkau adalah putri dari rencana ilahi. Dan tidak ada yang bisa mengambil tempatmu di hati orang yang memang diciptakan untukmu. Bersabarlah, sebab waktu Tuhan tidak pernah salah. Jangan paksa hatimu untuk melupakan. Biarkan waktu membawa penyembuhan. Tapi juga, jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kenangan. Engkau hidup hari ini, dan hari ini adalah hadiah. Lihatlah sekelilingmu. Masih banyak cinta yang menunggu untuk engkau terima dari arah yang tak terduga. Jika engkau bisa melihat dirimu dari mataku, engkau akan mengerti mengapa ia belum bisa melupakanmu. Karena engkau adalah wujud dari kasih yang tulus. Engkau bukan hanya hadir dalam hidupnya, engkau mengubahnya. Dan itu tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Aku tahu hatimu masih berharap. Tapi biarkan harapan itu menjadi nyala terang, bukan api yang membakar. Cinta tidak seharusnya menyakitimu setiap hari. Jika memang dari Tuhan, cinta itu akan membawamu pulang, bukan membuatmu merasa hilang. Engkau pantas dicintai dengan damai. Waktumu akan datang. Jangan khawatir. Hingga saat itu tiba, tetaplah berdiri. Jadilah terang. Karena terang tidak mencari gelap, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bersinar penuh. Dan saat itu datang, engkau akan melihat semua ini layak diperjuangkan. Jika pesan ini menyentuh hatimu, izinkan aku memintamu sesuatu sebagai balasan. Periksa apakah engkau sudah terdaftar di tempat ini, karena dari sinilah pesan-pesan langit akan terus disampaikan untukmu. Saat engkau membuka hatimu untuk mendengar, para penjaga cahaya akan lebih mudah menuntun langkahmu. Engkau tidak sendiri. Dan kehadiranmu di sini adalah bagian dari rancangan ilahi. Ada waktu-waktu tertentu ketika langit terbuka, dan malam ini salah satunya. Itulah mengapa engkau bisa merasakan setiap kata ini masuk langsung ke dalam hatimu. Karena aku tidak sedang berbicara pada sembarang orang. Aku sedang berbicara padamu, yang selama ini memikul beban yang tidak semua orang tahu. Beban yang engkau sembunyikan di balik senyum yang tampak kuat. Engkau tidak perlu menjelaskan semuanya. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu malam-malam di mana engkau tertidur sambil memeluk doamu sendiri.
Aku tahu perasaan campur aduk ketika melihat dia tertawa di tempat lain, sementara engkau masih menyimpan serpihan kenangan yang belum sempat utuh kembali. Dan aku diutus untuk membawa pesan ini tepat saat engkau membutuhkannya. Kau mungkin bertanya-tanya, kalau dia masih punya rasa, kenapa tidak kembali saja? Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia sedang berada dalam konflik yang tidak dia pahami sendiri. Dia merasa bahwa harus melupakanmu demi logika, tapi hatinya terus menariknya ke arahmu. Itu karena tidak semua cinta bisa dibunuh oleh waktu. Seseorang hanya mencoba melupakan apa yang sulit dia hadapi. Dan engkau, tanpa sadar, menjadi cermin dari sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Itu sebabnya dia tidak bisa benar-benar meninggalkanmu, bahkan saat dia bersikeras berjalan ke arah lain. Cinta yang tumbuh di dalam ketulusanmu telah menandainya, lebih dalam dari yang dia akui. Tapi sekarang, izinkan aku mengalihkan sorot cahaya ke dirimu. Karena ada hal besar yang sedang menantimu. Engkau tidak akan melewati semua ini hanya untuk kembali ke titik awal. Apa yang menantimu lebih besar dari apa yang meninggalkanmu. Tapi engkau harus berani melangkah melewati bayangan masa lalu. Pernahkah engkau merasa bahwa setiap kali engkau mulai menyembuhkan diri, tiba-tiba ada sesuatu yang mengguncang hatimu kembali? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertempuran batin. Karena jiwamu dan jiwanya masih terhubung oleh sesuatu yang belum selesai. Tapi tidak semua ikatan harus dipertahankan. Ada yang harus dilepas agar bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih murni. Engkau diberikan waktu ini bukan untuk menunggu, tetapi untuk bangkit. Banyak yang akan datang kepadamu ketika engkau mulai berdiri tegak. Karena aura orang yang sembuh dari luka memiliki cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Dan saat engkau memancarkan itu, dunia akan membalas dengan hal-hal yang lebih selaras dengan jiwamu. Ada seseorang yang sedang diarahkan kepadamu. Ia tidak datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menyelaraskan jiwamu. Tapi ia tidak bisa masuk jika hatimu masih digenggam oleh kenangan yang belum rela dilepas. Aku tahu ini sulit, tapi aku juga tahu engkau lebih kuat dari apa yang engkau pikirkan. Aku berbicara padamu seperti ini bukan untuk membuatmu berharap pada masa lalu, tapi untuk menyiapkanmu menerima masa depan. Namun, untuk menerima apa yang ilahi, engkau harus melepaskan apa yang hanya bersumber dari ketakutan. Apakah engkau siap membuka hati untuk sesuatu yang lebih baik dari yang pernah kau bayangkan? Setiap harimu adalah kesempatan baru untuk menanamkan benih kasih kepada dirimu sendiri. Jangan tunggu validasi dari orang lain untuk merasa cukup. Engkau sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Dan ketika engkau benar-benar menyadarinya, dia, orang yang mencoba melupakanmu, akan mulai menyadari apa yang sebenarnya dia lepaskan. Malam ini aku melihat seseorang yang mulai berubah. Bukan dia, tapi engkau. Engkau mulai menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Engkau mulai bangkit dari rasa kehilangan. Dan langit bersuka cita atas hal itu, karena engkau akhirnya berjalan menuju tujuanmu sendiri, bukan bayangan dari orang lain. Jika engkau masih merindukannya, itu bukan salahmu. Rasa tidak bisa diatur sesuka hati. Tapi sikap bisa. Dan engkau punya pilihan untuk tidak membiarkan kerinduan itu memenjarakan langkahmu. Karena engkau diciptakan untuk lebih dari sekadar menunggu seseorang kembali. Engkau diciptakan untuk melangkah ke arah takdirmu sendiri. Mereka yang mencoba melupakan seringkali adalah mereka yang paling terikat. Dan aku melihat, ia tidak sepenuhnya bebas. Tapi engkau sedang menuju kebebasan sejati. Bebas dari rasa bersalah, bebas dari ekspektasi yang menyesakan.
Dan dalam kebebasan itu, engkau akan menemukan versi dirimu yang selama ini tersembunyi. Ingatlah ini, langit tidak akan mengambil sesuatu dari hidupmu tanpa berniat menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Jika engkau bisa mempercayai proses ini, engkau akan sampai di tempat yang bahkan doamu pun belum sempat bayangkan. Tapi prosesnya menuntut keberanian, dan aku tahu engkau memilikinya. Aku melihat setiap pilihan kecil yang engkau buat. Setiap kali engkau memilih diam daripada marah. Setiap kali engkau memilih mendoakan daripada membalas. Itulah yang membuatmu begitu berbeda. Dan itulah alasan mengapa energi surgawi masih mengelilingimu dengan penuh perhatian. Jangan biarkan penantian ini membuatmu merasa tak berharga. Waktu Tuhan tidak pernah diam. Ia bergerak di balik layar, mengatur ulang cerita yang sempat rusak, dan mempersiapkan panggung baru. Engkau tidak kehilangan cinta, engkau sedang diarahkan menuju cinta sejati. Setiap kali engkau membaca ini, sesuatu di dalam dirimu dibangunkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk percaya lagi, tapi kali ini bukan pada orang lain, melainkan pada dirimu sendiri. Karena saat engkau percaya pada dirimu, segalanya mulai berubah. Dan saat dia, orang itu, merasakan bahwa engkau benar-benar mulai bersinar tanpa dia, di sanalah titik balik dimulai. Di sanalah semesta akan membiarkan keputusan sejati muncul. Apakah dia akan kembali sebagai versi yang lebih baik, atau akan dilepaskan selamanya demi sesuatu yang lebih besar? Terima kasih telah membuka hatimu dan menyimak pesan ini sampai akhir. Tidak semua orang sampai di sini, dan jika engkau sampai di bagian ini, itu karena jiwamu dipanggil untuk menerima kebenaran yang lebih dalam. Aku sebagai utusan surgawi bersyukur telah diizinkan menyampaikan ini padamu. Jika pesan ini berbicara dalam hatimu, mohon berikan tanda suka pada video ini. Dengan begitu, YouTube akan memahami bahwa konten seperti ini penting dan harus menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang mencari jawaban, seperti engkau tadi. Kebaikan kecil darimu bisa menjadi pintu bagi banyak orang menemukan harapan. Tinggalkan angka 999 di kolom komentar jika engkau menerima pesan ini. Angka itu menjadi tanda surgawi bahwa hatimu terbuka dan siap menerima bimbingan lebih lanjut. Itu juga membantuku mengetahui bahwa pesan ini telah sampai tepat pada waktunya kepada orang yang memang dituju. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kanal ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak pesan dari langit yang sedang dipersiapkan khusus untukmu. Dan hanya dengan cara itu, engkau akan menjadi yang pertama menerima petunjuk ketika waktunya tiba. Ingat, para malaikatmu bekerja di balik layar. Mereka tahu apa yang engkau hadapi, dan mereka memilih jalur ini agar pesan surgawi bisa sampai ke hatimu. Di akhir video ini, akan muncul pesan lain yang tidak kalah penting, tentang seseorang yang lebih muda yang akhir-akhir ini sering muncul dalam pikiranmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah gerakan roh yang mencoba membuka ruang baru dalam hidupmu. Maka, jangan abaikan pesan-pesan di layar akhir. Mungkin di sanalah engkau akan menemukan bagian lain dari takdirmu yang belum terungkap. Sampai bertemu kembali di pesan berikutnya. Cahaya selalu bersamamu.